فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada para jemaah sambil menunggu Pak Ustadz bergabung, silakan untuk saling sapa dan salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih atas Waalaikumsalam. waktunya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Ya, Hey, mohon maaf. Is. Iya, Mohon Ibu. maaf. Sehat, Is. Alhamdulillah, Ibu. Cuma sariawan. Oh, iya. Oke. Ya, buat Ya, semua Mang Iwan terima nggak bisa kasih. ikutan, ada kerjaan. Ya, nuhun ya. Ini Buat sama semuanya terima keluarga kasih. ini sama Umi. Pengajiannya di rumah Umi, biar ngaji sekeluarga. Oh, nuhun, ya. Ya, buat semua terima kasih ya. Yang lainnya Pak Mas Uki, Mbak Nini, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, terima kasih. Yono, Pak Yono, Pak Agus. tim Pak Agus, Bu Rina, Waalaikumsalam. ya semua yang hadir, terima kasih. Pak Nini Uki, juga terima kasih Mas Uki. Apa kabar Mas Uki? Untuk semua yang hadir, ya, terima kasih atas kehadirannya. Kita tunggu ada Ustadz. Dan mohon maaf ya ada perubahan jadwalnya, yang biasanya hari Sabtu, tapi Pak Ustadz berhalangan. Mau sapa. Ya, mungkin yang udah hadir duluan di sini, Mbak Tuti, Tuti Kristianti. ya, Mbak Endang, Bu Aliza, ya semua yang hadir terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Nani, ya, Mbak Susi, apa kabar Mbak Susi? Bukan Mbak Zul sehat, Mbak Zul sehat. Terus ada Bu Aisyah, sama ini. Pak Fuad, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Gunawan, Bu Puji, jamaah semua. Waalaikumsalam Ibu Nani, sehat semua. Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Puji, Pak Gunawan. Salam dari Bandung, Ukhuwah. Ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak warahmatullahi sehat. Izin Ya, menyimak. mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Monggo yang mau gabung silahkan. Matur nuwun, Bu. Sami-sami Bu. Bu Eni. Assalamualaikum, Kang Un. Waalaikumsalam. Nih gimana nih yang di Melbourne ya? Iya, nih lagi mau sholat zuhur dulu. Oh iya, dingin di Udah jam sana. 1. Iya, Di udah sana jam 1. dingin. Dingin nggak? Dingin, Kang Un. Aduh, Lagi mudah-mudahan Enak ya. enak ya. Iya. Jauh-jauh kalau kita mah ke puncak aja, ini mah ke Melbourne. Karena incu kan. Iya. Kapan pulang? Kapan pulang? Masih 10 hari lagi. Tadi nih Kang Iwan. Sebentar dong. Abah lagi itu ke Bandung, Abah. Oh iya. Ya. Rumah. Oh, Rumah. ada Kang Iwan nih sama Teh Nini. Alhamdulillah. Ada. Ada tuh. Dari Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam. Sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi sehat. Ini Nyo meninggal ya? Iya, Iya. udah dengar. Udah baca. Alhamdulillah Pak Ustadz Ahmad Susilo sudah bergabung. Oh, sudah Selanjutnya bergabung. Oke. akan dibuka oleh Bapak Haji Gunawan. Tolong di mute semuanya.
Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak Ahmad Susilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Kita mengucapkan basmalah untuk memulai dosa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya tadi Pak Ustadz Ahmad Susilo. Ya insya Allah dan juga yang lainnya, maaf tidak bisa disebutkan nama yang hadir. Dan juga satu persatu mohon maaf atas perubahan waktunya. Saya dan Puji ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semua jamaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan kembali dan diberi sehat sehingga dapat hadir dalam kajian Al-Qur'an dan hadis dalam Majlis Taklim Naimah oleh Pak Ustadz Ahmad Susilo. Temanya kali ini melanjutkan tema sebelumnya, memaknai takdir sesi 3. Nah, sesi tanya jawab setelah tausiah selesai bisa melalui chat, mohon ya, diperhatikan, dan juga angkat tangan atau bisa langsung ke admin. Terus mohon berkenan selalu dalam posisi mute. Dan penutup insya Allah Pak Ustadz dengan doa penutup, doa majelis taklim. Ya. Dan juga doa ada yang sakit, baru ada yang meninggal juga Pak Ustadz kita. Dari keluarga juga. Terima kasih. Silakan waktunya Pak Ustadz. Baik. Monggo Pak. Baik Pak Gunawan, jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majlis Taklim Naimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita masih tentang takdir sesi ketiga. Yang ini adalah penjabaran secara detail dari takdir yang kita bahas di sesi kedua. Yakni takdir mu'allaq yang digantungkan kepada perbuatan manusia, usaha manusia. Atau yang disebut dengan qadar. Setelah kita membahasnya di sesi kedua, di bagian dari ujung kita telah jelaskan insya Allah tentang pertemuan ketiga ini membahas secara penjelasan rinci daripada takdir mu'allaq atau takdir yang sifatnya adalah mubram. Kita akan membahas tentang iradah, kehendak, atau ma'isah, atau kehendak Allah. Masyiah Allah. Allah punya kehendak. Manusia pun berkehendak. Tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Kehendak Allah berada di atas segala-galanya. Maka kita sebagai makhluk manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan perintah, mengikuti aturan, meninggalkan larangan, mengikuti syariat. Itulah takdir mu'allaq yang Allah inginkan kita menjalankannya. Maka Allah berkehendak agar hambanya beribadah kepada Allah. Tapi hambanya pun berkehendak. Boleh jadi tidak mau ibadah kepada Allah. Atau ada pula hambanya yang berkehendak beribadah untuk meraih ridha Allah dan surganya Allah. Salawat serta salam
Semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebagaimana yang sudah kita janjikan di ujung dari sesi kedua, untuk memulai tentang takdir Allah terkait dengan yang mu'allaq dan mubrah, kita membahas kehendak Allah, masyiah Allah, maka kita akan membahas tentang hadis di kitab Sahih Muslim nomor hadis 2272. Ini adalah hadis yang sahih dari Abdullah, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini dengan kalimat haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dia adalah seorang hamba yang benar dan sungguh benar, yang mutlak benar, karena perkataannya adalah perkataan yang diridhoi Allah. Lalu beliau bercerita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya tiap-tiap seorang di antara kamu diproses oleh Allah penciptaannya ketika berada di dalam rahim ibumu selama 40 hari. Summa yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi segumpal darah seperti itu pula, yaitu 40 hari. Summa yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Setelah itu menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan itu pun selama 40 hari. Maka jadilah janin yang sempurna 120 hari, 4 bulan, ditiupkanlah ruh ketika itu. Apa yang terjadi saat sudah 120 hari atau 40 hari di dalam rahim? Summa yursilul malak fayanfuhu fihi ruh. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ciptaan Allah ke dalam tubuh manusia, yang ketika itu masih di dalam rahimnya ibu kita. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan takdirnya tentang 4 perkara. Pertama, tetapkan tentang rizkinya. Allah tetapkan pula tentang amalnya, perbuatannya, tentu ajalnya, hidupnya, umurnya, lalu tentang perbuatannya, lalu ditentukan pula oleh Allah tentang apakah dia nanti menjadi orang yang bahagia, orang yang sengsara, apakah orang yang berbahagia. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuhu." Demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada di antara kamu beramal dengan amalan ahli surga sehingga jaraknya dirinya dengan surga tinggal 1 jengkal. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Tetapi takdir sudah menentukan, sudah mendahului bahwa dia adalah penghuni neraka. Lalu di ujung hayatnya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Akhirnya masuk neraka. Wa inna ahadakum, dan ada seorang di antara kamu, la ya'malu bi'amali ahli nar, benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jaraknya dirinya dengan neraka tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi kitab yaitu catatan amal, yaitu tentang takdir sudah mendahuluinya bahwa dia adalah ahli surga. Fayamalu bi'amali ahli jannah, maka kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhulul jannah, lalu dia masuk surga. Ini yang saya katakan, saudaraku sekalian, semoga dirahmati Allah. Kalau kita memahami ayat ini dengan letterlah, dengan lisan kita, dengan pikiran kita, hati kita, tanpa dengan iman, dengan ilmu yang tepat, kacau, Pak. Coba, ada orang takdirnya ahli neraka, sepanjang hidupnya dengan amalan-amalan ahli surga.
Jaraknya dirinya dengan surga tinggal sejengkal. Jika dia mati surga karena amalannya begitu banyak. Tapi dia sudah ditetapkan oleh Allah menjadi menjadi ahli neraka. Di ujung hayatnya dia berubah. Yang tadinya amalan surga jadi amalan ahli neraka. Sehingga dia kemudian beramal dengan amalan ahli neraka. Masuk neraka. Padahal jaraknya surga tidak dekat. Kemudian yang kedua justru sebaliknya. Amalan ahli neraka sepanjang hidupnya, tapi Allah takdirkan bahwa dia menjadi penghuni surga. Maka ujung hayatnya dia beramal dengan amalan ahli surga, akhirnya dia masuk surga. Kalau tidak dengan dalil agama, dengan iman, dengan takwa, lalu dengan hawa nafsu dan akal pikiran ro'yu manusia, nanti ada orang mengatakan, ya sudah kita pasrah aja dengan takdir. Percuma kita ibadah capek-capek sepanjang hidup, takdir kita masuk neraka. Ntar ujungnya neraka juga. Ya sudah, kita berharap aja. Takdir kita ahli surga. Kita hidup seenaknya sekarang. Kita enjoy aja lagi. Meskipun kita beramal dengan amalan ahli neraka, amalan dosa, kalau takdir kita masuk surga, pasti nanti ujungnya kita beramal amalan surga. Pasti masuk surga. Ada yang berani berkata demikian? Banyak ternyata, Pak. Kenapa? Karena tidak memahami tentang kehendak Allah, yaitu takdir yang mu'alaq, yang tergantung dengan kehendak Allah. Dari hadis ini, mari kita uraikan dengan beberapa ayat Al-Quran, dan kita uraikan pula dengan hadis. Pertama, mari kita buka surat Al-An'am, surat 6, ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Barang siapa yang dikehendaki Allah supaya dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, maka orang itu akan Allah bukakan dadanya, Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam, menjalankan Islam. Wa may yurid ayyubillahu, tapi barang siapa yang Allah kehendaki sesat, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan dadanya itu sesak, sempit, harajan ka'annama yas'adu bisama, seakan-akan sesaknya seperti orang naik mendaki ke atas langit. Bapak Ibu bisa bayangkan naik ke langit, Pak? Silakan, kita yang usianya sekarang sudah di atas 50, 60, apalagi 70. Suruh naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2, bolak-balik 3 kali aja. Rasanya seperti apa? Betapa berat. Bagaimana mendaki ke langit? Di sini jelas, Allah punya kehendak. Apa namanya kehendak Allah? Iradah. Faman, barang siapa? Yuridillah. Allah beriradah. Allah berkehendak. Ayyahdiyahu, ketika Allah hendak memberikan petunjuk kepadanya, apakah Allah berikan petunjuk gratis? Bapak Ibu, tiap salat kita minta kepada Allah, ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan lurus. Apakah Allah akan berikan kepada Anda? Apakah Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepada Anda? Jika Anda tidak berusaha, nggak pernah taklim, nggak pernah baca Quran, nggak pernah mau ibadah, mungkinkah Allah berikan kita hidayah? Jadi di sini ada upaya tadi, maka tergantung dengan mu'allaq tadi. Usaha kita. Anda pengen dapat hidayah Allah, usaha. Gimana caranya? Belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, datangi majelis taklim, ikuti kajian, pelajari Al-Quran, taat kepada Allah, jalankan perintah, ikuti aturan. Insya Allah, Allah berikan hidayah. Maka kalau Allah sudah berikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan, Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam. Maka orang yang dapat hidayah, karena dia usaha nyari hidayah, dia akan diberikan kelapangan dadanya menjalankan Islam. Ringan dalam menjalankan Islam. Tapi ada orang minta petunjuk kepada Allah, sementara dia tidak berusaha mencari petunjuk. Suruh ngaji nggak mau, baca Quran apa boro-boro, suruh taklim sepekan sekali aja nggak mau. Nggak mau mempelajari ilmu agama, suruh ibadah malas, dilarang malah dilanggar.
Lalu minta petunjuk kepada Allah. Kapan Allah beri petunjuk? Maka Allah tidak memberi petunjuk karena orang itu tidak berusaha mencari petunjuk. Nggak ada mu'alaknya, nggak ada usahanya. Ketergantungannya tidak ada. Dipasrah begitu saja. Ya sudah, Allah sesatkan dia. Maka Allah, kalau orang Allah biarkan sesat tanpa diberi petunjuk. Karena orang itu nggak mencari petunjuk. Yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Allah jadikan dadanya sesak, dadanya sempit, seakan-akan sedang naik mendaki ke atas langit. Kadzalika yaj'alullahu rij'a 'ala alladziina la yu'minun. Demikianlah Allah akan menimpakan siksaan. Allah akan menimpakan siksaan, balasan yang paling dahsyat nanti di yaumil akhir, yaitu di neraka, atas orang yang tidak mau beriman. Saudara sekalian, dari sini jelas Allah punya kehendak. Manusia pun berkehendak. Tapi kehendak Allah di atas kehendak manusia. Hendak kemana manusia? Hendak mencari ridha Allah? Hendak mencari petunjuk Allah? Yuk kita usaha. Yuk kita belajar agama. Yuk kita tadabbur Al-Quran. Yuk kita taklim. Kita pelajari Al-Quran. Allah berikan petunjuk. Tapi kalau Anda enggan baca Quran, enggan mencari ilmu agama, nggak mau hadir di majelis taklim, nggak mendengarkan tausiah, nggak mempelajari Quran, nggak coba belajar ilmu agama, lalu bagaimana Allah akan memberikan petunjuk? Maka Anda akan berkehendak. Kehendaknya bukan mengikuti kehendak Allah, tapi kehendak hawa nafsu. Saudara sekalian, kalau Allah menghendaki manusia dapat petunjuk, bisa nggak? Semua baik bisa. Kalau Allah menghendaki manusia di bumi semua beriman semua, sebagai imannya para sahabat, gampang. Bisa. Tapi kenapa manusia semuanya nggak beriman? Karena Allah nggak berkehendak. Loh, kenapa Allah nggak berkehendak? Manusianya tidak berusaha sebenar-benarnya iman. Sedangkan dia diberi akal, diberi hati nurani. Lihat kembali surat 10, surat Yunus. Ayatnya ayat ke-99 dan ayat 100. Walau sya'a rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum jami'a. Jika Allah menghendaki, jika Rabbmu menghendaki, di sini menghendaki kehendak dengan kata sya'. Maka kita kadang menyebut Masya Allah atas kehendak Allah. Insya Allah jika Allah menghendaki. Walau sya'a jika dia Rabbuka Rabbmu sya'a menghendaki. Jadi masyiah atau sama dengan iradah, sama kehendak Allah. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Maka orang-orang yang di muka bumi yang telah mengucapkan syahadat, semua akan beriman, semuanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau hendak memaksa manusia agar mereka semua menjadi orang-orang beriman? Iman bukan paksaan, Bapak Ibu. Silakan yang mau beriman. Yang nggak beriman, dia enggak apa-apa. Bukan paksaan kok. Tapi ingat, jangan salah pilih. Di sini ketika Nabi dakwah, Rasul ingin supaya apa? Sahabat, saudara-saudara beliau di kota Mekah, paman-paman beliau supaya pada masuk Islam, pada beriman. Tapi qadarullah mereka tidak mau beriman. Maka Rasul berdakwah ingin supaya mereka beriman. Allah turunkan ayat ini, ya Muhammad, jika Allah menghendaki semua manusia di muka bumi iman semuanya, nggak ada yang kafir. Apakah kamu hendak memaksa orang-orang supaya beriman? Sedangkan iman nggak boleh dipaksa. Karena keikhlasan. Maka Allah tegaskan di ayat ke-100-nya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidak ada satupun jiwa yang akan beriman. Tidak ada satupun manusia yang akan beriman. Kecuali dengan izin Allah. Wa yaj'alu rijsa 'ala alladziina la ya'qilun. Maka Allah akan menimpakan rijsa. Apa itu rijsa di sini? Azab, balasan, siksaan, kemurkaan atas orang yang, coba Bapak Ibu, apa kata-kata yang diterjemahkan la yaqilun di tempat Bapak Ibu? Apa terjemahannya?
Allah akan menimpakan siksa atau Allah menimpakan azab atau kemurkaan atas orang yang la yakilun. Di situ apa kalimat terjemahannya? Tidak mengerti biasanya dalam Al-Quran. Betul? Surat 10 ayat ke-100 di ujung ayatnya terjemahannya Allah akan menimpakan azab atau kemurkaan kepada orang yang tidak mengerti. Betul begitu, Pak? Coba perhatikan dalam bahasa Arabnya. Wa yaj'alu, dan dia Allah akan menimpakan rijza, siksaan, azab atau kemurkaan alal ladzina, atas orang-orang yang tidak yakilun, mereka tidak menggunakan akalnya. Ada kata-kata akal. Artinya apa? Dia nggak ngerti karena nggak mau pakai akalnya, padahal dipakai akal. Sedangkan kita disuruh menggunakan akal. Dia nggak dipakai akalnya. Sehingga nggak pernah mencari kebenaran, nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah belajar ilmu agama. Akhirnya dia tidak beriman. Kira-kira salah siapa, Pak? Ada orang sudah ngomong kalimat syahadat. Dia dikasih akal cemerlang. Dunianya sukses. Ilmunya berentet. Ilmu gelar dunianya luar biasa. Tapi nggak bisa ngaji. Nggak pernah belajar Quran. Nggak pernah taklim. Kemudian tidak beriman dengan sempurna. Lalu dia ngomong, ya saya belum beriman kalau Allah belum karena Allah belum menghendaki. Boleh nggak ngomong seperti itu? Ya silakan aja dia ngomong. Tapi sesat orang itu. Sebab apa? Dia diberi akal tapi dia tidak mau beriman. Jadi kenapa orang tidak mau beriman? Karena manusianya berselisih. Tidak mau sepaham. Tidak mau ikut aturan Allah. Inginnya mengikuti hawa nafsu. Maka apa yang terjadi? Manusia tidak beriman semuanya meskipun dia mengucapkan syahadat. Belum tentu semuanya beriman. Apakah itu takdir Allah? Betul. Tapi apakah Allah salah? Jangan salahkan Allah. Karena takdir ini mu'allaq. Orang beriman mu'allaq. Harus ada usaha. Harus ada kesungguhan. Dan harus ada upaya. Sehingga Allah berkehendak seseorang beriman. Karena orang itu memang mencari kebenaran. Tapi kalau Anda mengucapkan syahadat, berselisih dengan ayat-ayat Allah, berselisih dengan sunnah Rasulullah, berselisih dengan pernyataan yang hak, maka Anda tidak akan beriman dengan sempurna dan nggak bakal bisa beriman. Lihat yang lain, surat berikutnya, surat Hud, surat 11. Ayat yang ke-118 dan 119. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, walau sya'a rabbuka, jika Rabbmu menghendaki, Allah punya kehendak, kita pun punya kehendak. Laja'alan nas ummatan wahidah. Allah jadikan manusia, umat Islam itu satu saja. Iman semua, takwa semua, lurus semua, ibadah semuanya, nurut semuanya. Kalau Allah menghendaki. Tapi kenapa kok manusia nggak seperti itu? Allah katakan di ujung ayatnya, wala yazaluna mukhtalifi. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Manusia terus berdebat tentang agama, menyelisihi pendapat Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka tidak mau mengikuti aturan Allah, bahkan menyelisih pendapat Allah dan Rasul, ya akhirnya mereka nggak bersatu. Dan nggak beriman dengan sebenarnya. Apakah setiap manusia berselisih pendapat dengan pendapat aturan Allah dan Rasul? Tidak. Dikatakan di ujung ayatnya itu, illa, di ayat yang berikutnya, ayat ke-119-nya. Kata Allah, illa, kecuali. Siapa yang dikecualikan oleh Allah di situ? Marrahima rabbuk. Orang yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum. Untuk rahmat Allah sesungguhnya Allah ciptakan mereka. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk mencari rahmat Allah. Untuk kita berusaha menggapai rahmat Allah. Dengan kita menggapai rahmat Allah, kita nggak akan berselisih. Kita akan beriman. Imannya benar, satu iman. Bagaimana kalau orang itu tidak mau, tetap berselisih, nggak mau ngikutin aturan Allah dan Rasul, tidak berusaha mencari petunjuk, tidak berusaha untuk mencari iman, padahal dia diberi kemampuan, tapi dia berkehendak lain.
Al-Rijza. Di sini tadi katakan await Al-Rijza di surat yang ke-10. Di ayat ini mengatakan wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Maka telah tetap sempurna kalimat Allah. Allah akan mengumpulkan manusia dengan jin di neraka bersama-sama. Siapa mereka? Mereka yang diberikan kemampuan tapi tidak berkehendak sesuai aturan Allah. Mereka diberi ilmu tapi tidak berkehendak ilmunya digunakan memahami aturan-aturan Allah. Mereka diberikan hati nuraninya tidak dipakai berkehendak mengikuti aturan Allah. Akhirnya hanya mengikuti hawa nafsu. Apa yang terjadi? Apakah Allah beri petunjuk? Tidak. Apakah orang itu jadi benar? Sesat. Tapi mereka nggak menyangka. Bahkan mereka tidak mengakui kesesatannya. Coba kita buka surat 45, ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa." Maka pernahkah kamu memperhatikan, pernahkah kamu melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhannya? Allah berkehendak manusia ngikutin Allah, jadikan Allah sebagai Tuhannya, taati Allah. Tapi manusia berkehendak mengikuti hawa nafsu. Berarti kehendak manusia nggak ngikutin kehendak Allah. Berarti manusia keluar dari ketetapan takdir Allah. Bahwa takdir Allah manusia harus taat, tapi nggak taat. Salah siapa? Manusia. Dan ingat sekali lagi, saudara sekalian, kita sekarang sudah fokus membahas takdir yang mu'allaq. Ingat, jangan kaitkan lagi dengan takdir yang sifatnya qada, yang mubram, jangan. Tapi kita sedang membahas yang mu'allaq, yaitu yang terkait dengan qadar, yang harus ada usaha. Maka ketika kita ingin masuk surga, ingin jadi orang beriman, ingin jadi orang dapat petunjuk, ada usaha sungguh-sungguh. Allah berkehendak kita berusaha mencari iman dan takwa, menjaga iman dan takwa, mencari ilmu agama, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, mengikuti aturan. Jangan pakai hawa nafsu, akal pikiran. Kalau Anda sudah mengikuti hawa nafsu, Anda nggak bakal mengikut kehendak Allah. Yang ada kehendak hawa nafsu. Maka dikatakan tadi, pernahkah kamu melihat, pernahkah kamu memperhatikan orang yang mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Harusnya Tuhan kita Allah yang kita taati, yang kita ikuti. Tapi dia jadikan hawa nafsu menjadi Tuhannya. Apa yang terjadi? Fa'adallahullahu ala ilmin. Allah biarkan orang itu sesat sepengetahuan Allah. Tahu bahwasanya Allah tahu dia sesat, dibiarin. Karena dia tidak mau mencari petunjuk Allah. Tidak mengikuti takdir mu'allaq yang benar. Wa khatama ala sam'ihi. Lalu ditutup pendengarannya. Wa qalbihi. Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Karena Allah sudah tutup penglihatannya. Allah sudah tutup pendengaran dan hatinya. Maka matanya pun tertutup. Pandangannya ditutup. Maka orang itu tidak pernah mau mencari hidayah. Tidak berkehendak untuk mendapatkan hidayah. Maka kalau sudah tidak mau mencari hidayah dan Allah biarkan sesat, فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. Siapa yang mampu memberi petunjuk kepada orang itu setelah Allah membiarkan dia sesat karena dirinya yang ingin sesat? Di ujung ayatnya Allah menyuruh kita untuk berpikir. Afala tadhakkarun? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Tidakkah kamu memikirkan? Dari sini jelas, saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berusaha. Semaksimal mungkin. Agar apa? Kita mengikuti kehendak Allah. Takdir mu'allaq itu kita jalankan sesuai kehendak Allah. Bukan menurut hawa nafsu. Bagaimana kalau manusia memilih tetap ingkar? Ya silahkan. Gimana kalau manusia memilih bersyukur untuk menuju kepada Allah? Ya tetap bersyukur. Allah yang akan memberikan kepada Anda keuntungan.
Allah tidak memaksa. Berarti agama ini, takdir yang Allah tetapkan kepada kita, sesungguhnya Allah ingin kita masuk surga. Tapi manusianya memilih sesat. Ya sudah, berarti itu pilihan manusia. Mereka ingkar, silakan dalam keingkaran. Mereka beriman, terus dalam keimanan. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat yang ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kufur, tidak mau beriman, mengingkari Allah, tidak menjalankan takdir dengan benar, lalu kamu hanya ngikut hawa nafsu, Allah cuma mengatakan, fa innallaha ghaniyun ankum. Allah maha kaya. Allah nggak butuh apa-apa dari kamu. Allah maha terpuji. Allah maha kaya. Allah nggak butuh apa-apa. Tapi ingat, kalau Anda tidak bersyukur, Anda tidak mencari hidayah, tidak menjalankan takdir mu'alaq Allah dengan benar, nggak sesuai kehendak Allah, tapi bahkan kehendaknya adalah hawa nafsu. Wala yarda li'ibadihil kufr. Allah tidak akan ridho kepada hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru, tapi jika kamu bersyukur, kamu menjalankan perintah Allah, mengikuti aturan Allah, yardahu lakum. Allah akan ridho. Berarti kamu betul-betul menjalankan ma'isyah, menjalankan masyiah Allah, kehendak Allah, iradah Allah. Kamu taat karena Allah berkehendak seperti itu. Dan kita terus menjalankan, Allah ridho. Dan ingat, masing-masing manusia yang mau mencari karunia Allah, mengikuti ketetapan Allah dengan benar, yang mengingkari karunia Allah dan melanggar aturan Allah, bahkan ngikutin hawa nafsu, silahkan, dosa pun untuk mereka. Maka di tengah ayatnya Allah katakan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak bisa dosanya dibebankan kepada orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu semua nanti akan dikembalikan kepada Allah dan diberitakan oleh Allah semua yang telah kamu amalkan di dunia, semua yang telah kamu kerjakan di dunia. Apakah kamu kerjakan di dunia sesuai kehendak Allah? Supaya kita taat, supaya kita beribadah, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, atau Anda malah berbuat seenaknya? Terserah. Silakan. Itulah kehendak. Kalau Anda berkehendak untuk jadi orang baik, pasti mengikuti ketetapan Allah. Tapi Anda berkehendak menjadi orang yang tidak baik, ya silakan. Allah tidak pernah memaksakan, Allah tidak pernah membuka, Allah tidak pernah memaksakan. Iman itu pilihan kita, tapi awas, salah pilih Anda rugi. Dan tidak ada paksaan dalam hal itu. Anda mau tetap mengikuti petunjuk Allah, silakan. Anda mau sesat keluar dari petunjuk Allah, tidak ada masalah. Karena di dalam beragama, Allah tidak paksa. Demikian yang Allah firmankan di awal surat, yaitu Al-Baqarah 256. Al-Baqarah 256. Di awal ayat Allah katakan, La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Dalam menjalankan agama nggak ada paksaan. Anda mau taat mengikuti aturan Allah, sesuai dengan kehendak Allah, hanya ngikutin takdir Allah yang kebaikan-kebaikan dan kita jalankan kebaikan, silakan. Anda nggak mau ngikutin takdir Allah, Anda berbuat seenaknya, berbuat sesukanya, bahkan mengingkari aturan Allah, silakan. Allah nggak paksa. La ikraha fiddin. Lebih jelas penjelasan ayat ini di surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 29. Surat Al-Kahfi, surat 18, ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qulil haqqu min rabbikum. Dan katakanlah, kebenaran itu dari Rabbmu. Muhammad katakan kepada umatmu, hai umat Islam, hai orang yang beriman, kebenaran itu dari Allah. Bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Selain dari Allah dan Rasulnya, batil. Tapi kalau manusia mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ketetapan Allah, ini benar. Miracle. Maka Allah kasih pilihan kita. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Coba perhatikan. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah tetap beriman.
Barang siapa yang menghendaki untuk kafir, kufur, silakan kufur. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Tapi ingat, kehendak Allah di atas segala-galanya. Kehendak Allah di atas kehendak kita. Kehendak kita jangan sembarangan. Harus rela diatur sesuai kehendak Allah. Yang tidak mengikuti kehendak Allah, terserah Anda. Kamu kehendak menjadi orang beriman, silahkan beriman. Kamu hendak jadi orang yang kufur, yang ingkar pada Allah, silahkan Anda kufur. Tapi ingat, kalau Anda tidak beriman kepada Allah, berarti Anda berkehendak mengikuti hawa nafsu. Berarti Anda salah. Anda salah pilih. Resikonya di dunia boleh jadi aman. Tapi nanti di yaumil akhir. Kalau saya buatkan ilustrasi sebelum saya jelaskan di ujung ayatnya, di akhir ayatnya, begini ilustrasinya. Bapak, ibu punya anak. Sebut saja anaknya SMA lah. Satu-satunya anak tunggal. Kemudian si anak bapak, anak ibu, umurnya sekarang sudah kelas 2 SMA, minta dibelikan motor. Kenapa? Teman-temannya punya motor. Lalu bapak ibu tidak langsung memberikan, syarat dulu. Baik, nah, kamu berkehendak minta kepada bapak, kepada ibu dibelikan motor. Nanti bapak belikan. Nanti kenaikan semester, kenaikan kelas, Bapak berikan. Tapi Bapak juga berkehendak. Kalau nanti kamu sudah dibelikan motor, tolong gunakan yang benar. Jangan dipakai ngeluyur, jangan dipakai jalan-jalan terus. Gunakan untuk kepentingan belajar, kepentingan sekolah. Nih, Bapak belikan motor, kamu pakai, tapi ingat, pakai sesuai dengan kehendak Bapak. Belajar yang benar, jangan pulang malam, jangan jalan-jalan melulu, jangan ngeluyur, jangan jadikan motor hanya untuk bersenang-senang dengan teman-temanmu. Awas, Bapak punya kehendak, maka dikasihlah motor. Si anak Bapak nggak sesuai kehendak Bapak, punya kehendak sendiri. Gara-gara dapat motor justru berangkat si pagi, tapi rupanya main dulu ke rumah teman, sampai sekolahnya kesiangan. Pulang sesuai jam sekolah pulang, tapi ngeluyur dulu ke rumah teman main sampai malam baru pulang. Sering berbuat seperti itu, nggak dipakai fasilitas dengan motor dengan baik. Ternyata begitu ujian kelas, kelulusan kenaikan kelas, nilainya jeblok. Naik kelas tapi pas-pasan, 6,5, 6,7-nya cuma 1, 8 boro-boro. Bapak, Ibu kira-kira ridho nggak ngasih motor kepada anak tadi? Saya yakin gak ridho saya. Ditarik lagi itu motornya, dicabut. Sini, Bapak tarik motornya. Loh kenapa Pak? Kan udah dikasih ke saya. Bapak melakukan ini demi kebaikan. Karena kamu menjalankan motor ini tidak sesuai kehendak Bapak. Kamu punya kehendak tapi nggak sesuai aturan Bapak. Ditarik itu motornya. Bapak Ibu, bukankah Allah ciptakan kita? Kehendak Allah adalah kita taat, kita ibadah, kita ikut aturan, kita bekerja, kita mencari nafkah, mencari karunia Allah, beribadah dengan baik, jalankan perintah, tinggalkan larangan, ikuti aturan. Bukankah itu kehendak Allah? Tapi ternyata betapa banyak manusia berkehendak gak sesuai dengan kehendak Allah. Dia pilih kehendak di luar kehendak Allah. Hawa nafsu. Itu tadi kembali ke surat 18 ayat yang ke-29. Kebenaran dari Allah. Yang menghendaki untuk beriman, silahkan beriman. Yang menghendaki untuk kufur, silahkan kufur. Tapi jika kamu menghendaki iman, kamu beriman sesuai kehendak Allah, selamat Anda. Itulah takdir yang Allah kehendaki. Mu'allak, harus sesuai dengan usaha Anda. Tapi kalau Anda menghendaki kehendak di luar kehendak Allah, mengikuti hawa nafsu, silahkan Anda berbuat seenaknya di dunia. Tapi awas, ada ancaman. Apa ancamannya? Kita lanjutkan tadi, surat 18 ayat yang ke-29. Di bagian setelah bagian awal tadi. Yang mau kafir silahkan kafir. Berarti salah pilih, nggak sesuai kehendak Allah. Inna a'tadna lizolimina nara. Maka aku, yaitu Allah, telah memberikan, telah menyediakan untuk orang-orang zalim ada api neraka yang ahapobihim suradikuha. Gejolak api neraka mengepung dan mengelilingi mereka. Bagaimana orang penghuni neraka ketika kepanasan, kehausan?
Naudzubillah. Di tengah-tengah ayat dikatakan begini. Wa iyastaghitsu yughasu bima al-muhl yashwil wujuh. Jika penghuni neraka kehausan dan minta tolong pada Allah, minta pertolongan dengan minta minuman air, dikasih minuman air, yang air itu panasnya seperti cairan besi yang mendidih. Coba bayangkan Bapak Ibu, minuman air neraka itu panasnya seperti cairan besi mendidih. Yang sekali minum, yashwil wujuh, wajahnya hancur luluh. Isi perutnya terpotong-potong berantakan. Bi'sa syarab, itu seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, itu seburuk-buruk tempat istirahat neraka. Dari ayat ini, saudara sekalian, Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Tapi hendaklah wahai manusia, berbuatlah sesuai kehendak Allah. Jangan mengikuti kehendak hawa nafsu. Tapi jika manusianya mengikuti kehendak hawa nafsu, nggak sesuai kehendak Allah, berarti dia lepas daripada takdir Allah. Silahkan. Anda nggak meyakini tentang takdir Allah. Anda akan berbuat seenaknya. Silahkan. Maka saudara sekalian, kembali kepada kehendak tadi. Kehendak Allah atau iradah Allah atau masyiah Allah terbagi menjadi dua. Allah punya kehendak. Di dalam Allah menetapkan takdir, takdir yang mu'alak, yaitu yang qadar kepada hambanya. Allah punya kehendak. Dan kehendak Allah ada dua macam. Pertama disebut iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Sama dengan kehendak Allah, masyiah Allah. Yaitu apa? Yaitu kehendak Allah yang mencakup semua kejadian pada makhluknya. Yang kehendak Allah pasti terjadi. Kehendak Allah itu mesti pasti terjadi meskipun tidak dicintai oleh Allah. Meskipun tidak dicintai oleh Allah. Tetapi Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki sesuai dengan ilmunya. Apa itu kehendak Allah itu kepada makhluknya? Tadi sudah kita bahas surat 6 125. Jika Allah menghendaki seorang diberi petunjuk, dapat petunjuk. Lapang dadanya menjalankan Islam. Jika Allah kehendaki sesat, sesat. Jadi Allah punya kehendak. Meskipun ketika Allah menghendaki sesat, bukan karena Allah berkehendak semata-mata. Karena makhluknya, hambanya nggak nurut sama Allah. Jadilah dibiarkan sesat. Maka Allah tidak ridho. Inilah kehendak kauniyah. Yang Allah punya kehendak, manusia punya kehendak, terserah manusia. Mau ngapain? Maka kalau manusia berkehendak, kemudian Allah pun berkehendak, perbuatan manusia sesuai dengan kehendak Allah, cocok. Selamat. Perbuatan manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah, nggak akan cocok, nggak akan selamat. Inilah kehendak yang sifatnya adalah kauniyah. Kemudian ada yang kedua, namanya kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah, yaitu kehendak Allah yang terkait dengan suatu syariat. Yang kehendak Allah ini pasti dicintai Allah. Siapa yang mengikuti kehendak Allah yang syar'iyah, pasti dicintai Allah. Tidak mungkin tidak. Contohnya, kita bisa lihat surat 17 Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah di ayat tersebut? Wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan Allah sudah menetapkan takdir, ketetapan bahwasanya setiap manusia diperintahkan jangan beribadah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada manusia, yaitu kepada kedua orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin.
Sehingga apabila orang tuamu sudah usianya lanjut, seorang di antaranya, keduanya atau seorang di antaranya masih hidup dan usianya lanjut dan di bawah pengawasan kamu, jangan kamu katakan kepada keduanya, fala taqum lahuma uffin. Jangan katakan kepada kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Hendaklah kamu ucapkan kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang mulia. Ini apa namanya? Takdir Allah yang terkait dengan kehendak syariah, syariat, aturan. Kalau hamba melaksanakan aturan Allah ini, berarti dia menjalankan takdir mu'allak dengan benar. Sesuai kehendak Allah, kehendak syariat. Bahwa secara syariat, manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka orang yang menjalankan perintah Allah seperti ini, berarti dia berbuat sesuai kehendak Allah. Dia mengikuti takdir Allah. Selamat dunia dan akhirat. Apakah hanya kepada manusia orang tua saja? Tidak. Lihat yang lebih lengkap dari ayat ini Bapak Ibu. An-Nisa surat 4 ayatnya ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah perintah kepada kita. Dan sembahlah Allah. Beribadalah hanya kepada Allah. Jangan kamu menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Setelah Allah perintahkan itu, perintah berikutnya, Anda wajib berbuat baik kepada manusia. 9 golongan manusia disebut oleh Allah dalam ayat itu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Wadzawil kurba, dan berbuat jaril kurba kepada berbuat baik wabil walidaini ihsana wabizil kurba, dan kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wal jaridil kujunub, wal jaridil kurba, dan kepada tetangga yang dekat, wal jaril junub, kepada tetangga yang jauh, wasahibi bil jam, kepada teman sejawat, wat masabil, kepada teman orang-orang yang dalam perjalanan, wa ma malakat aimanukum, dan kepada hamba sahaya yang kamu miliki. 9, Pak. Orang tua, 1. 2, kerabat dekat. 3, anak yatim. 4, orang miskin. 5, tetangga dekat. 6, tetangga jauh. 7, teman sejawat. 8, orang yang dalam perjalanan. 9, pelayan-pelayan kamu. Orang yang kedudukannya di bawah kamu. Apa syariatnya di sini? Kehendak Allah apa? Kamu berbuat baik kepada mereka. Jangan beda-bedakan. Nggak boleh kita hanya berbuat baik kepada orang tua, kepada hanya orang kaya, kepada teman dekat, sementara orang lain Anda nggak berbuat baik. Tidak boleh. Karena perintahnya di situ apa? Berbuat baik. Setelah ibadah kepada Allah dan berbuat baik. Kalau Anda nggak berbuat baik, berarti Anda tidak mengikuti kehendak Allah. Maka sombong. Allah nggak suka, kata Allah. Di ujung ayatnya Allah katakan apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Siapa mereka? Orang yang di dunia berbuat gak sesuai dengan kehendak Allah. Disuruh ibadah, ngawur. Disuruh bakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. 9 tadi disebut, tapi gak mau berbuat baik. Hanya pilih-pilih orang tertentu. Maka orang itu sombong. Maka saudara sekalian, terhadap syariat Allah, yaitu tadi kehendak yang sifatnya syar'iyah, adalah kehendak Allah yang Allah tetapkan untuk hamba, di mana hamba wajib menjalankan sesuai kehendak Allah, mengikuti syariat Allah, mengikuti ketetapan Allah. Maka seorang hamba yang mengikuti itu semua, pasti Allah akan mencintainya. Maka hamba itu menjalankan takdir mu'allak dengan sebenar-benarnya, sesuai aturan dan keinginan Allah. Selamat dunia dan akhirat. Maka Allah menjelaskan bermacam-macam tentang syariat. Nggak mungkin nggak dijelaskan. Supaya apa? Dipahami syariat itu dan Allah berkehendak ikuti syariat itu. Surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-26.
Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanalladzina min qablikum wa yatuba alaikum. Ingat di sini kata Allah. Sesungguhnya Allah hendak menerangkan syariatnya, menerangkan hukum-hukum Islam, syariat Islam, ketentuan Islam, tata cara beribadahnya Islam, segala yang Allah telah tetapkan dalam Islam, dijelaskan semuanya, diterangkan semuanya. Dan kepada siapa? Lakum, kepada kamu. Kalau kamunya mau mencari ilmu, tahu nanti syariat. Wa yahdiyakum sunanalladzina min qablikum, dan Allah ingin memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kehidupan. Sunanan, yaitu petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Tentang apa itu? Yaitu jalan-jalan menuju kehidupan yang benar. Kepada siapa? Orang yang sebelum kamu. Di antaranya para nabi, para rasul, para sahabat. Wa yatuba alaikum, dan Allah berkehendak jika kamu berbuat dosa, kamu segera bertobat, Allah akan mengampuni dosa kamu. Allah punya kehendak memberikan ampunan. Apakah setiap hamba pasti diberi ampunan? Tergantung hambanya berkehendak mohon ampun atau tidak. Allah ingin memberikan ampunan, hambanya nggak pernah minta ampun. Bagaimana akan diberikan oleh Allah ampunan? Jadi Allah berkehendak memberikan ampunan bagi orang yang mau mohon ampun. Allah berkehendak orang diberi petunjuk bagi orang yang mau mencari petunjuk. Bagi orang yang tidak mau mencari petunjuk, ya silahkan. Kesesatan ada pada dirinya. Wallahu alimun hakim. Dan sungguh Allah itu maha melihat. Allah itu maha bijaksana. Allah tidak akan mendolimi hambanya selama hambanya tidak berbuat dolim. Allah akan menyayangi hambanya selama hambanya mau menyayangi Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya, aturannya, segalanya. Allah perintahkan kita taati, ikuti. Maka Allah menghendaki kita supaya kita lurus jalannya, diberikan keringanan, diberikan kemudahan. Tinggal kitanya mau usaha atau tidak. Ketika Allah perintahkan kita berwudu, di surat 5 ayat ke-6, di saat Anda sakit, boleh nggak wudhu? Berarti Allah berkehendak ngasih keringanan. Di saat Anda tidak punya air, tidak ada air, boleh bertayamum. Maka ada kehendak Allah, keringanan di situ. Ada keringanan. Dan kehendak Allah dengan keringanan apa itu? Kamu kembali kepada Allah. Supaya kamu tetap suci. Maka di surat 5 ayat yang ke-6 di bagian ujung daripada ayat, Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki sedikit pun. Tentang apa? Yaitu Allah tidak menghendaki menyulitkan kamu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum. Tapi Allah menghendaki supaya apa? Allah membersihkan kamu meskipun hanya dengan tayamum. Dan wailiyutimma ni'matahu. Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Alaikum la'allakum, itu kepada kamu la'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dari sini jelas saudara sekalian, ketika seorang hamba menjalankan apa yang dikehendaki, kehendaknya nggak cocok dengan kehendak Allah, hamba itu pasti dimurkai Allah. Dan Allah bebaskan, terserah Anda berbuat. Mau berkehendak seperti apa, mau berbuat seperti apa, terserah. Tapi kalau hamba itu betul-betul sadar akan ketetapan Allah, yakin dengan qadar Allah, takdir yang sifatnya adalah qadar dan mu'allaq, dan kita pun berusaha sungguh-sungguh agar kelak mendapatkan ridhonya Allah, berarti Anda berbuat kehendak sesuai dengan kehendak Allah. Selamat saudara sekalian. Selamat. Jika betul-betul sungguh-sungguh perbuatan kita betul-betul mengikuti aturan Allah, selamat. Tidak akan celaka. Sayangnya, apakah setiap hamba di dunia berkehendak mengikuti aturan Allah dengan sebenar-benarnya atau berkehendak mengikuti hawa nafsu? Kembali, silakan. Silakan Anda merenung. Silahkan Anda berbuat. Silahkan Anda beramal. Saudara sekalian,
Inilah dia kehendak Allah. Maka orang-orang yang punya iman, kehendaknya cuma satu. Menghendaki kembali ke jalan yang benar. Menghendaki mengikuti aturan Allah supaya Allah ridho. Menghendaki yang paling utama adalah untuk bekal akhirat, bukan sekedar duniawi. Inilah saudara sekalian. Tapi sekali lagi kembali, Allah bebaskan manusia dalam hal ini untuk berkehendak masing-masing. Apa kehendak Anda? Mau taat, terus dalam ketaatan. Mau sesat, silahkan sesat. Tapi resiko akan ditanggung oleh diri masing-masing. Maka saudara sekalian, agar kita kehendaknya selalu nurut dengan Allah, kehendaknya tertuju kepada kehendak Allah, amal kita baik, akhlak kita baik, hawa nafsu yang buruk dihilangkan. Jangan pernah tinggalkan sebuah doa, ringkas doanya. Bulughul Maram 1526. Dari sahabat yang namanya Qutbah bin Malik. Qutbah bin Malik. Bagaimana Rasulullah SAW berdoa? Kata Qutbah bin Malik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim. Dan Imam Hakim mengatakan sahih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Apa doanya? Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari segala keburukan akhlak, dari segala kemungkaran akhlak. Wal a'mal, jauhkan aku dari segala keburukan amal-amal. Wal ahwa, jauhkan aku dari segala keburukan hawa nafsu. Wal adwa, dan jauhkan aku dari segala keburukan penyakit. Karena orang tidak mengikuti kehendak Allah biasanya apa? Hawa nafsu yang diikuti. Orang melanggar aturan Allah bagaimana? Ya, itulah dia. Yang diikuti adalah keinginannya. Dia tidak belajar ilmu agama dengan baik, tidak memahami dengan baik. Akhirnya apa? Tidak bisa menjalankannya. Akhirnya sesuai dengan kehendak. Silahkan. Yang bersyukur nanti untung sendiri, yang beriman untung sendiri, yang kufur, yang gak bersyukur, yang gak beriman, ya terserah Anda. Allah tidak pernah memaksakan. Itulah kehendak. Ada kauniyah yang sifatnya Allah mutlak berikan, dan mau terjadi pada makhluk atau tidak terjadi pada makhluk, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang apabila Allah tetapkan pasti terjadi. Ada orang mencuri, pasti mencuri kalau Allah kehendaki. Ada orang garong, pasti menggarong kalau Allah kehendaki. Ada orang maksiat, pasti maksiat kalau Allah kehendaki. Jadi ketika ada seseorang berbuat maksiat karena kehendak Allah, betul. Tapi siapa yang salah? Jangan Allah yang disalahkan. Dirinya karena nggak berusaha mencari. Karena nggak berusaha memahami. Kalau Anda tidak mencari, tidak memahami, kapan Anda berkehendak untuk kebaikan? Yang ada mengikuti hawa nafsu, dan terus. Inilah saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Siapa gerangan kita? Yang punya kehendak cocok dengan aturan Allah? Maka kehendak itu adalah kehendak syar'iyah. Yang apabila kita lakukan, Allah ridho. Tapi apabila kehendak itu Anda lakukan padahal Allah nggak ridho, ya silakan. Itu yang namanya kehendak kauniyah. Yang belum tentu manusianya mengerjakan, tapi Allah ridho. Tapi manusia tetap mengerjakan. Contoh, ada orang mau nyuri. Dia sudah punya niat mencuri, meskipun tidak dilafazkan. Nawaitu, aku berniat. Asyariku akan menjadi pencuri dan akan mencuri. Gak usah. Lalu dia benar-benar mencuri. Terjadi atas takdir kehendak Allah. Tapi karena usahanya manusia, maka si pencuri pasti disiksa. Kecuali kalau di dunia sudah tobat. Gimana cara tobatnya? Potong tangan. Kamu dipotong tangan, ya berarti Anda kurang bertobat. Anda tidak bertobat. Berarti apa? Ada kehendak Allah. Tapi manusia di luar kehendak Allah. Akhirnya ada sanksi. Allah melarang, jangan berbuat zina. Lah kok tetap berbuat zina? Ya ketahuan, ya ada sanksi di sana. Apa sanksinya? 1 tahun dikurung. Dikurung di rumahnya.
Nggak boleh keluar, bahkan diusir dari rumahnya. Tapi kemudian dihukum dulu. Karena telah bermaksiat, berzina, dan seterusnya. Maka di sini saudara sekalian, manusia punya kehendak. Kalau kehendak manusia mengikuti kehendak Allah dan selalu taat kepada Allah, maka orang itu mengikuti kehendak syar'iyah dengan baik. Maka Allah ridho. Tapi Allah punya kehendak. Bahwasanya, hai jangan mencuri, kalau mencuri potong tangan. Hai jangan berzina, kalau zina rajam sampai mati, cambuk seumur hidup. Hai jangan berkata dusta, sumpahmu itu kalau dusta maka dicambuk 80 kali cambukan. Dan peringatan-peringatan baik terbanyak. Ternyata manusianya nggak nurut, maka manusia tidak punya kehendak dengan kehendak itu. Silahkan manusia, boleh berbuat sesukanya. Tapi yang jalannya lurus, Allah yang tahu. Yang jalannya bengkok, Allah yang tahu. Surat 17, surat Al-Isra, ayat ke-84. Qul, katakanlah, kullu ya'malu ala syakilatih. Tiap-tiap seseorang, tiap-tiap diri kalian, tiap-tiap kita masing-masing, silahkan berbuat sesuai dengan pembawaannya. Mau berbuat apa Anda? Mau berbuat durhaka? Mau berbuat dosa? Mau berbuat maksiat? Silahkan. Beriman, taat, beragama dengan baik, mencari ilmu, dan seterusnya. Silahkan. Silahkan. Anda berbuat, Anda berbuat, Anda berbuat. Allah memberikan kepada kita kebebasan. Allah memberikan kepada kita pilihan. Silahkan Anda berbuat sesukanya. Kullu ya'malu ala syakilati. Tiap-tiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya, terserah. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tapi Rabbmu, Tuhanmu, dialah Allah yang maha mengetahui tentang siapa orang yang jalannya paling lurus. Yang jalannya benar. Siapa dia? Yang berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Yang tidak mengingkari kehendak Allah. Maka selamat. Penutup sebuah ayat Al-Quran. Bagaimana jika ada manusia diperintahkan oleh Allah, kehendak Allah manusia ngikutin syariat, mengikuti ketaatan, mengikuti aturan, mengikuti mencari ilmu, sebagaimana perintah Allah. Tapi di dunia hanya sekedar hidup tanpa sesuai kehendak Allah, berlaku seenaknya. Silakan, tidak ada masalah. Tetapi berarti Anda melanggar kehendak Allah. Kapan Allah marah? Nanti di yaumil akhir. Kalau toh nggak dapat di dunia kemarahan, mungkin dikasih nikmat, tapi pada akhirnya pasti dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Dimasukkan. Kenapa? Karena dikasih pendengaran, penglihatan, hati nurani, akal pikiran, nggak dipakai, nggak digunakan untuk mencari kebenaran, untuk mensyukuri nikmat Allah. Jika sudah seperti itu, tadi silakan manusia berbuat sesuai pembawaan. Tapi Allah yang tahu siapa yang paling benar petunjuknya. Siapa yang di atas petunjuknya. Siapa yang benar jalannya. Kalau Anda benar, selamat. Surga tempatnya. Kalau Anda salah, Anda durhaka, na'udzubillah. Celaka. Neraka tempatnya. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran tadi. Surat Al-A'raf, surat 7, 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya agak hilaf bagian awal ayatnya, 179. Boleh dibantu akhi di bagian awalnya? Walaqad Walaqad dzara'na li jahannam. Sungguh dan sungguh Allah telah menyediakan untuk penghuni neraka jahanam. Sudah ada, Allah siapkan neraka jahanam. Kebanyakan penghuninya minal jin wal ins. Penghuninya kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia banyak yang menghuni neraka? Karena nggak ngikutin kehendak Allah di dunia. Nggak mengikuti takdir Allah yang kita disuruh untuk menjalankan perintah Allah, tapi kamu tidak menjalankan. Banyak penghuni neraka, jin manusia dikumpulkan. Apa sebabnya? Lahum qulub.
Mereka menjadi diberikan oleh Allah hati. La yafqahuna biha. Tapi hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya tidak digunakan untuk mendengarkan, untuk senantiasa mendekat kepada Allah. Walahum a'yun, dan mereka punya mata. La yubsiruna biha, tapi matanya nggak dipakai untuk melihat tanda kebesaran Allah, untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk senantiasa melihat mentadaburi aturan-aturan Allah. Walahum azan, dan mereka diberikan oleh Allah telinga. La yasma'una biha, tapi telinganya nggak dipakai untuk mendengarkan peringatan Allah, nggak dipakai untuk mengikuti aturan Allah, nggak dipakai untuk mendengar, untuk menjalankan aturan Allah. Jadi apa? Hatinya mati, matanya seperti buta, telinganya seperti tuli. Maka orang itu dikatakan apa oleh Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang itu sama seperti binatang, nggak ngerti petunjuk, nggak menjalankan petunjuk, nggak ngerti apa-apa. Padahal dikasih akal, dikasih otak, dikasih tubuh sempurna, penglihatan, pendengaran, tapi nggak bersyukur, nggak ngikutin kehendak Allah. Mereka balhum awal, bahkan lebih hina, lebih sesat dari binatang. Siapa gerangan mereka? Wa ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai, orang yang lengah, orang yang tidak sungguh-sungguh menjalankan takdir Allah yang mu'alak. Sehingga apa? Dia berbuat di dunia nggak sesuai dengan kehendak Allah, nggak sesuai dengan masyiah Allah, tetapi hanya mengikuti hawa nafsu. Maka apa yang terjadi? Silahkan, tiap-tiap manusia berbuat sesukanya, tapi Allah yang akan menilai. Wallahu a'lam. Demikian saudara sekalian. Dengan demikian, uraian ini telah mencukupi dari penjelasan takdir di 3 sesi. Yakni sesi pertama khusus membahas tentang takdir yang sifatnya menyeluruh. Sesi kedua khusus takdir bahasan yang mu'allak, di mana itu adalah qadar, di mana manusia diperintahkan untuk berbuat supaya mendapat ridha Allah, dan penjelasan resminya tentang kehendak Allah. Dan manusia pun berkehendak. Hari ini sudah kita tuntaskan. Insya Allah dengan demikian selesai bahasan kita pada pertemuan ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di bulan yang akan datang, kembali sebagaimana jadwal semula, yaitu setiap hari Sabtu, pekan kedua pagi hari. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin untuk kita lanjutkan sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Izin bertanya, apabila kita beramal ahli surga, contoh, suka bersedekah, membaca Al-Quran, berbuat baik, datang ke majelis taklim, tetapi orang tua menasihati tidak didengar, apalagi yang menasihati ulama tidak didengar juga. Sedangkan iman itu tidak boleh dipaksa. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Saudara sekalian, rajin sholat apakah sudah pasti benar? Wallahu a'lam. Rajin ibadah sudah pasti benar? Wallahu a'lam. Rajin ngaji sudah pasti benar? Wallahu a'lam. Jadi yang dinilai Allah bukan rajinnya. Tujuan sholatnya apa? Tujuan ngajinya apa? Tujuan ibadahnya apa? Kalau orang tujuannya semata-mata karena Allah, berarti dia beriman sungguh-sungguh. Kalau dikasih nasihat, pasti nerima. Pasti nerima. Coba perhatikan. Kalau orang tujuannya iman karena Allah, ibadahnya karena Allah, dikasih nasihat, pasti nerima. Surat 51 ayat 55. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fadzakir, tetaplah kamu memberikan peringatan, tetaplah kamu memberikan nasihat. Fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu, nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, karena memang pengen iman, pasti ketika disuruh Allah nurut. Kasih nasihat, tuh pasti manfaat, didengar. Jadi pertanyaan,
Dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin ke majelis taklim. Tapi dikasih nasihat orang tua nggak nurut. Dikasih nasihat para ulama nggak nurut. Padahal mereka orang-orang ahli agama yang pandai dalam agama, yang benar dalam pemahamannya. Tapi nggak nurut. Ya urusannya dia. Apakah takdirnya nanti masuk neraka? Wallahu a'lam. Ibadahnya diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Yang jelas kenapa dinasehati kok nggak nerima? Padahal seorang beriman, kalau dapat nasihat, seharusnya dia senang. Bukankah orang yang tidak menerima nasihat adalah orang yang rugi? Bukankah di surat Al-Asr, surat 103 Allah berfirman demikian? Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam kerugian. Illa, kecuali siapa yang enggak dalam kerugian? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, yang beramal soleh, yang senantiasa memberi nasihat, memberikan wejangan, memberikan peringatan dengan cara yang hak dan dengan cara yang sabar, dengan penuh kesabaran. Inilah orang yang imannya benar. Berarti yang imannya benar, amal solehnya akan benar. Habluminallahnya benar, habluminanasnya benar. Tentang pertanyaan tadi, apakah nanti jadi penghuni neraka atau tidak takdirnya? Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyikapi harta yang Allah titipkan supaya hisabnya lebih ringan kelak di yaumil hisab? Terima kasih. Jangan sampai harta yang kita miliki melalaikan kita kepada Allah. Jangan sampai harta yang kita didapatkan dengan cara yang haram. Jangan sampai harta yang kita miliki, lalu harta itu hanya digunakan untuk kesenangan dunia. Maka Allah menegur kita, semua manusia, terutama orang-orang yang beriman, di surat 63. Ya, ini surat Al-Munafiqun, ayat 9 dan ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jika kamu dititipi harta yang banyak, jika kamu diberikan anak keturunan yang keren, yang bagus, yang cantik, yang sukses, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai gara-gara harta kekayaanmu, anak keturunanmu, lalu kamu lupakan, kamu lalaikan dari ingat Allah. Gimana kalau ternyata demikian? Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka siapa yang berbuat demikian, hartanya kemudian sukacita dinikmati, lalu lupa sama Allah, anak keturunannya kita banggakan, tapi tidak dididik mengikuti aturan Allah, maka pasti rugi. Pertanyaannya, Ustadz gimana tadi supaya tidak rugi harta kita? Supaya hisabnya ringan. Harta kita jangan kita hanya miliki untuk sendiri. Lalu untuk foya-foya kesenangan dunia. Ada saatnya kita berbagi. Apa Allah perintahkan di ayat ke-10-nya? Wa anfiqhu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Infakkanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Kepada kamu semua, kepada kita semua. Kapan itu? Bukan siro. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Saya keliru, maaf. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kamu sebelum kamu kedatangan mati. Ayo, sebelum mati. Sekarang. Jadi harta kita gunakan untuk di jalan Allah. Gunakan untuk keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya. Dipakai untuk ibadah, untuk kita jadikan sebagai kebaikan-kebaikan. Menafkahi keluarga, mencari ilmu agama. Silakan. Kalau itu semuanya kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah itu menjadi bekal yang terbaik untuk kita. Bekal kebaikan. Harta kita tidak akan memberatkan kita di yaumil akhir, tapi justru akan menolong kita. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, ketika seorang hamba bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi dosa-dosanya, apakah dosa orang tersebut tetap terhitung dosanya di akhirat nanti? Terima kasih.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika seorang hamba betul-betul bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menghendaki mengampuni tobatnya, mengampuni dosanya. Coba perhatikan Al-Quran. Surat An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-26. Tadi sudah kita bacakan. Tolong perhatikan kembali ayatnya. Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum. Allah menghendaki menerangkan syariatnya kepadamu. Dan Allah menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang lurus kepada orang-orang sebelum kamu. Di antaranya para nabi, orang-orang yang bersahabat dengan nabi. Wa yatuba alaikum. Dan Allah menghendaki menerima tobatmu. Kalau tobat kita benar. Segera dan ditunda. Allah kehendaki. Lihat lagi surat An-Nisa, surat yang sama. Ayatnya ayat yang ke-17. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut? Man amila su'am bijahalatin. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk tapi karena kebodohan. Iya. Jadi di situ Allah katakan bahwasanya ada orang beramal dengan amalan buruk, tapi amal buruk itu terjadi karena apa? Bijahalatin. Kebodohannya. Jadi apa sih yang dimaksud kebodohan? Dia belum tahu ilmunya, atau kadang-kadang terkena hawa nafsunya. Maka saat itu, saya keliru. Innamat taubat, saya keliru afan. Surat 4 ayat 17. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya tobat yang akan diterima oleh Allah itu adalah hanya tobat orang-orang yang berbuat kebodohan, kejahatan, keburukan karena kebodohannya, karena kejahilannya. Tapi jangan terus-terusan, salah. Kalau sudah ngerasa bahwa itu salah, kemudian apa? Summayatubuna min qarib. Segera bertobat, segera di waktu yang sesegera mungkin tobat. Coba lihat. Ulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang tobatnya akan diterima oleh Allah. Mereka lah yang diterima oleh Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Jadi Allah menghendaki menerima tobat. Kalau tobat kita benar. Jaminan Allah, Allah ampuni. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, izin bertanya kembali Pak Ustadz dari jamaah. Apakah doa bisa merubah takdir? Dan izin bertanya di luar tema. Berapa kali kita mengangkat tangan takbir dalam sholat di setiap rakaat Pak Ustadz? Terima kasih. Apakah doa bisa merubah takdir? Kalau takdir itu terkait yang mubrom, khodo, gak ada yang bisa merubah takdir, kecuali hanya Allah. Tapi kalau terkait dengan yang mu'allaq, yang qadar, yang memang manusia harus berusaha, berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku rizki yang lapang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan thayyiba amalan mutaqabbala. Tadinya bodoh, tadinya rizkinya gak banyak, tadinya kemudian dia tidak beramal. Setelah doa itu dia usaha nyari rizki yang halal. Kemudian apa? Setelah itu dari ilmu yang manfaat nyari rizki yang halal. Dipakai untuk ibadah. Berarti dia mendapatkan takdir yang lebih baik. Karena usahanya. Maka apakah doa bisa merubah takdir? Ya, atas kehendak Allah pula. Dan doa itu sendiri takdir, berubahnya takdir pun sudah menjadi takdir Allah. Takdir segala-galanya menjadi takdir. Tentang dirubahnya secara totalitas, wallahu a'lam. Gak perlu kita memikirkan itu. Yang jelas Allah perintahkan kita berdoa. Mau dirubah takdir kita atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting berusaha. Ingat, Nabi SAW sudah dapat jaminan surga. Tetap berdoa minta surga. Nabi SAW sudah dapat jaminan ampunan. Tetap berdoa memohon ampun. Nabi dan sudah dapat jaminan jalannya lurus. Tetap minta petunjuk jalan yang lurus.
Berarti di sini nggak usah kita berpikir tentang apakah doa merubah takdir, itu urusan Allah. Wallahu a'lam. Bisa dirubah, bisa tidak, itu pun urusan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian tadi pertanyaan keduanya yang di luar tema, Afan, apa akhi? Ulangi. Untuk pertanyaan di luar tema, berapa kali kita mengangkat tangan takbir dalam sholat di Berapa setiap kali kita rakaat? mengangkat tangan ketika takbir dalam sholat? Pada rakaat pertama, kita mengangkat tangan 3 kali. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar, mau ke ruku. Sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku 3 kali. Mau sujud, nggak ngangkat tangan. Dari sujud, mau ke rakaat kedua, nggak ngangkat tangan. Maka berapa kali ngangkat tangan berikutnya? Allahu Akbar, mau ke ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku 2 kali. Tapi di rakaat 2, setelah tasyahud awal, naik ke rakaat 3, Allahu Akbar, mengangkat tangan kembali. Kemudian mau ruku, Allahu Akbar, angkat tangan. Iktidal, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Jadi ketika rakaat pertama ngangkat tangannya 3 kali, rakaat kedua 2 kali, rakaat ketiga 3 kali, rakaat keempat 2 kali. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, namun di luar tema. Ketika umroh, jemaah Indonesia, apakah ada tuntunannya untuk umroh berkali-kali dengan mengambil mikot di sekitar Mekah? Terima kasih. Jika kita merujuk, rujukannya adalah dalil kepada Nabi. Nabi pernah tinggal di Mekah ketika umroh sampai 10 hari. Nggak pernah Rasulullah 10 hari itu bolak-balik umroh, ulang-ulang umroh. Enggak. Karena untuk sekali umroh itu adalah sekali perjalanan. Mikotnya orang Indonesia itu bukan di Bir Ali. Bukan di, kalau Bir Ali di Medan. Bukan di Tanim, bukan di Ji'ronah. Mikotnya orang Indonesia, lewat mana Anda? Kalau Madinah dulu tujuannya baru ke Mekah, berarti Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Kalau Anda langsung ke Madinah, lewatin Yalamlam, lewatin atas. Karena apa? Anda melewatin atas, maka di Yalamlam Anda akan mengambil mikot di sana. Setelah sampai di Mekah, nggak ada mikot. Orang Mekah dari mana mikotnya? Dari rumah masing-masing. Nggak perlu ke Tanim, nggak perlu ke Ji'ronah. Orang yang di luar batas Ji'ronah, silakan ngambil di Ji'ronah. Yang di luar batas Tanim, silakan ngambil di Tanim. Tapi orang Indonesia, nggak ada mikot di Tanim, nggak ada mikot di Ji'ronah. Mikot Tanim dan Ji'ronah itu adalah mikotnya bagi orang-orang yang berhaji, kemudian dia belum sampai umroh karena sakit, karena haid, seperti Aisyah dan yang lain. Maka setelah selesai haji, Aisyah diantarkan oleh Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, kakaknya Aisyah, menuju ke Tanim, ambil mikot, kemudian umroh. Adapun Ji'ronah, riwayatnya adalah ketika Rasul Fatu Mekah tahun 8 Hijriah, beliau tidak punya niat untuk berumroh. Kenapa? Akan Fatu Mekah. Maka setelah sampai di Mekah, beliau apa? Dakwah. Ternyata orang-orang Mekah kemudian apa? Menerima Islam. Nah, di saat orang-orang Mekah menerima Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa? Beliau kemudian hendak pulang, tapi dicegat di sebuah tempat namanya Perang Hunain. Terjadi perang Hunain. Allah memenangkan Rasulullah. Maka harta rampasan perang dibawa kembali oleh Rasul ke Mekah. Di Mekah Rasul membagi-bagi harta rampasan perang, berdiam sekitar 10 hari di Mekah. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumroh. Karena nggak punya niat umroh dari Madinah, maka beliau menuju ke Ji'ronah. Di Ji'ronah mengambil mikot, baru beliau berumrah ke Mekah. Inilah kenapa adanya Ji'ronah, inilah adanya Tanim. Jadi Ji'ronah dan Tanim bukan untuk orang-orang yang umroh berulang-ulang. Sebab Rasul seumur hidupnya umroh sunnah cuma 3 kali. Rasul seumur hidupnya umroh sunnah cuma 3 kali. Disertai dengan umroh yang wajib, beliau 1 kali. Jadi Rasulullah umroh 4 kali seumur hidupnya. 3 kali umroh yang sunnah, 1 kali
umroh yang wajib. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, mengapa peristiwa kematian merupakan wujud takdir mubrom bagi manusia, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya karena nggak ada manusia yang bisa nolak kematian. Sudah ditetapkan, yang manusianya tahu. Segala sesuatu yang nggak bisa dirubah manusia, ya namanya mubrom. Ketetapan Allah mutlak. Kalau ditanya kenapa kematian takdir Allah yang menentukan. Manusia nggak bisa milih kan? Silahkan Anda bisa milih. Akhi, Antum bisa milih nggak? Ya Allah, aku matinya pengen umur 70 tahun ya Allah. Nggak bisa. Kenapa? Karena ajal sudah ditentukan. Lihat, surat 7 ayat 34. Surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat sudah ditentukan ajalnya, batas waktunya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqimun. Kalau ajalnya sudah tiba, kematian pasti datang. Pasti. Nggak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Nggak bisa pula dimajukan. Demikian. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya, apabila suatu keinginan belum terpenuhi dalam hidup dan mengikuti hawa nafsu, maka dalam menghadapinya bagaimana Pak Ustadz agar tidak selalu terjerumus, Pak Ustadz? Terima kasih. Salah satunya tadi doa. Di Bulughul Maram sudah kita jelaskan hadis nomor 1526. Tadi sepertinya ada yang nanya, kalau di PDF itu nomor hadis 1543. Doa. Allahumma jannibna munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan akhlak. Jauhkan aku dari keburukan amal-amal, keburukan hawa nafsu, dan segala keburukan penyakit-penyakit. Ada manusia berdoa belum terkabulkan, kemudian kecewa. Lalu protes dengan takdir Allah. Bagaimana solusinya? Itu hawa nafsu. Itu amal yang buruk. Minta sama Allah. Dan kita lawan banyak-banyak istighfar. Bertobat kepada Allah. Lalu terus memohon kepada Allah, berdoa. Jangan kecewa. Sepanjang kita terus memohon, insya Allah, Allah pasti akan kabulkan. Jika belum di dunia, nanti Allah akan kabulkan di yaumil akhir. Demikian. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, izin bertanya, jika umroh dan berhaji tidak dengan mahram, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Rasulullah SAW perintahkan berhaji itu dengan mahram, berumrah itu dengan mahram. Sampai Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Lalu dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka Rasulullah perintahkan tidak boleh bersafar kecuali bersamanya dengan mahram. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali ada mahram, atau ada suaminya, atau ada bapaknya. Yang memerintahkan itu adalah Rasulullah. Bagaimana kalau mereka pergi tanpa mahram? Wallahu a'lam, urusannya mereka, tanggung jawab di hadapan Allah. Apakah umrohnya diterima? Tentang umroh diterima, nggak usah khawatir, Allah pasti nerima. Tapi bagaimana nanti pertanggungjawabnya di hadapan Allah? Wallahu a'lam. Tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian. Wallahu a'lam. Izin bertanya Pak Ustadz, makna qadarullah samakah dengan takdir Ustadz? Terima kasih. Sama. Qadar itu kan takdir. Qadarullah. Ini takdir Allah. Ini ketetapan Allah. Sama. Qadar, qada, takdir secara bahasa artinya sama. Tapi ketika kita bahas, qadar itu takdir yang manusia pun harus berusaha. Maka Anda pengen gak kena musibah, berusahalah. Anda pengen gak sakit, berupalah sehat. Tapi qadarullah, suatu ketika gak sudah hati-hati, kena juga. Itulah qadarullah, takdir. Sudah Allah tetapkan, gak bisa lagi dirubah. Contoh, Anda kan harus hati-hati dalam berkendara. Aku salah? Enggak. Kalau begitu sudah qadarullah, ini takdir Allah. Jadi qadarullah ya sama dengan takdir. Memang ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kita.
Wallahu a'lam. Silakan berikutnya, akhi. Afan, antum suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada tuh Pak Rizky. Halo. Sebentar Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dalam kita menghadapi kehendak Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita termasuk memiliki takdir baik ahli surga atau tidak baik? Bagaimana kita menyikapinya, Pak Ustaz? Saudara sekalian, sudah dikatakan tadi, jadi ahli surga, jadi ahli neraka, takdir baik, takdir buruk, serahkan sama Allah. Tapi ketika kita bahasan tadi, hadis yang pertama 2272 yang kita uraikan di awal, itu takdir baik, takdir buruk urusan Allah. Kita disuruh usaha. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Supaya kita selamat, ikuti kehendak syariah. Kehendak yang sesuai dengan keinginan Allah. Jadilah hamba yang beriman. Iman kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia, kepada orang tua, terus kepada kerabat, kepada saudara, seterusnya. Sudah kita uraikan tadi, maknanya adalah gak usah kita pusingkan tentang takdir baik atau takdir buruk kita. Udah, serahkan sama Allah. Gak penting. Dan kita nggak pernah tahu takdir kita apa ya, takdir baik atau takdir buruk. Yang jelas setiap kita mendapatkan nikmat, belum tentu baik tapi menjadi takdir baik. Karena banyak orang dapat nikmat, lupa diri sama Allah. Berarti nikmat itu keburukan baginya. Boleh jadi ada orang sakit, kena kecelakaan, musibah yang berat. Orang mengatakan takdir buruk, boleh jadi itu kebaikan. Dengan itu dia kembali kepada Allah. Dia menyadari ini ketetapan Allah. Dia terus bersabar. Jadi sudahlah, serahkanlah semua takdir itu urusan Allah. Gak perlu kita pikir ini takdir baik, ini takdir buruk. Sepanjang kita sedang menjalani takdirnya Allah. Yang penting kita terus berusaha berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Iman, takwa, buktikan dengan amal soleh. Dah, apapun yang terjadi di muka bumi, selama kita beriman dan berbuat kebaikan, surga tempatnya. Coba saya buka sebuah ayat Al-Quran. Tolong pegang ayat ini baik-baik. Siapapun Anda, mau laki-laki, mau perempuan, mau orang manapun. Surat 40 ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang buruk, amalan yang jahat, silakan manusia berbuat. Keburukan, kejahatan, mau berbuat apapun, terserah. Mau nggak mau ibadah, mau berangkat, mau jadi pecoleng, mau jadi orang jahat, terserah. Silakan. Fala yujza illa misla. Tapi ingat, semuanya itu perbuatanmu. Dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Nanti di akhirat. Kalau toh tidak terkena di dunia. Yang paling penting, lihat. Ini nih, bagian keduanya ini. Man amila soliham min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Siapa saja yang beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan, ikuti kehendak Allah, terus tunduk kepada aturan Allah, ikuti takdir yang benar, ikuti qadarullah, ikuti takdir mu'allak sesuai dengan usaha yang benar, sesuai dengan aturan Allah. Yakini itu semua. Maka ketika Anda beriman, diiringi dengan amal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang masuk surga. Allah akan maruhkan mereka ke surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki kepadanya tanpa batas. Yuk, Bapak Ibu, dari awal dulu bahasan pertama takdir, kita hanya bahas sesuai kemampuan ilmu kita. Saya coba uraikan berdasarkan dalil, tapi nggak usahlah kita mikirin takdir, karena ini ilmunya Allah. Yang kita pikirkan, mari kita beriman dan beramal soleh sebaik-baiknya. Itu yang kita lakukan. Dah, mau takdir Allah kayak apa ditetapkan kepada kita. Selama kita beriman dan beramal soleh, surga loh tempatnya. Dah, cita-cita yang penting adalah menjadi penghuni surga. Yuk berbuat sebaik-baiknya. Tentang takdir Allah, apakah nanti buruk ataukah baik, terserah Allah.
Yang penting saya menjalankan kehendak Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kehendak saya ikuti sebagaimana kehendak Allah. Anda pasti selamat. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, ketika seorang hamba bertobat yang sungguh dengan sholat tobat dan kemudian berbuat baik sesudahnya dan tidak berkeinginan untuk mengulangi dosa-dosa yang telah lalu, apakah tobat yang dilakukan oleh hamba tersebut baru diterima Allah setelah orang tersebut menjalankan hukuman di dunia yang diajarkan dalam Al-Quran seperti potong tangan, cambuk, kisos, dan lain sebagainya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau kita merujuk dengan dalil seperti itu, di zaman Rasul ada orang mencuri, potong tangan, baru disuruh tobat. Ada orang berzina, suruh tobat, baru dihukum. Yang suami istri, yang pernah menikah, rajam sampai mati. Yang masih perjaka dan gadis, dicambuk 100 kali. Yang perjaka diusir, diasingkan selama 1 tahun. Yang bersumpah palsu, dicambuk 80 kali. Yang minum khamar, cambuk 40 kali. Ada aturan di sana, ada hukuman di sana. Tetapi tidak setiap orang yang berbuat dolim ngaku di hadapan Rasul. Dan Rasul tidak tahu. Tapi Rasul tetap mengatakan ayat Allah. Selama Anda bertobat dan tidak ada kaitannya hak dengan manusia, cukup dengan habluminallah, maka Anda tetap diterima tobatnya. Meskipun tidak ada hukuman di dunia. Contoh. Di negara kita, nggak ada hukuman rajam bagi orang yang zina. Maka ketika orang zina nggak dihukum rajam, selama dia tobat dan memperbaiki diri, taballahu alaihi, Allah terima tobatnya. Allah terima tobatnya. Pencuri gimana Ustadz? Dia tidak dipotong tangan, karena di negara kita nggak ada hukum potong tangan. Dia dimaafkan oleh orang yang hartanya dicuri. Tapi wajib kembalikan hartanya, karena ini masalah mal. Yang dicuri 1 juta, balikin 1 juta. Yang dicuri 1 miliar, balikin 1 miliar. Maka para petinggi negara, para pejabat negara, para pemimpin negara yang korupsi 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, dia sudah lengser, tidak menduduki jabatan. Lalu dia bertobat kepada Allah, selama 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar gak dibalikin, gak bakal dapat ampunan. Karena itu barang curian. Kembalikan. Adapun nggak dipotong tangan, negara kita nggak menentukan hukum potong tangan. Tetap Allah ampuni sepanjang tadi. Karena mencuri itu haknya manusia, kembalikan hartanya, baru kamu bertobat. Bertobat dengan taubat dan nasuha, jangan mengulangi lagi. Insya Allah diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, bila di dunia kita sudah mendapat balasan, apa di akhirat masih akan mendapat balasan, Pak Ustaz? Terima kasih. Tergantung. Ngarap apa Ada orang mencuri, dipotong tangannya, tapi nggak tobat. Meskipun nggak nyuri lagi, tapi harta curiannya nggak dikembalikan dan dia nggak tobat sama Allah. Nyurinya nggak, tapi masih meninggalkan perintah Allah yang lain. Ya tetap aja Allah kedua. Dari sisi mencurinya tak diampuni, tapi dari sisi meninggalkan yang lain, nggak bakal diampuni selama tidak bertobat. Makanya saudaraku seiman, Allah mengajak kita bertobat siang malam terus mohon ampun. Coba lihat Sahih Muslim 2368. 2368. Hadis Sahih Muslim dari sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mengatakan dari Nabi SAW. Allahu yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Allah membentangkan kedua tangannya di waktu malam, menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Allah membentangkan tangannya di waktu siang, menerima tobat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hayo kita banyak-banyak tobat. Dengan ucapan astagfirullah. Kalau dosa-dosa besar, segera kita bertobat dengan sholat 2 rakaat. Setelah itu sungguh-sungguh jangan ulangi lagi. Jika ada hak manusia, kembalikan. Kembalikan. Tapi kalau haknya Allah, cukup bertobat. Maka insya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir, Duhurnya sudah agak maju sekarang. Nanti kita tutup dengan doa.
Baik, Pak Ustadz, izin bertanya, apakah ujian cobaan yang kita terima di dunia salah satu tujuan Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, Pak Ustadz? Terima kasih. Betul. Salah satunya ya. Supaya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan supaya Allah angkat derajat kita. Demikian yang Allah tawarkan kepada kita. Demikian yang Allah berikan kepada kita. Kalau kitanya sabar. Tidaklah seorang hamba muslim tertimpa musibah sekecil apapun sampai tertusuk duri sekalipun. Atau yang lebih kecil dari itu, kesedihan, kegundahan, kesulitan. Lalu dia bersabar dan terus bersabar. Terus bersabar. Niscaya melalui melalui musibah itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Subhanallah. Kalau sekali lagi sabar. Gimana kalau nggak sabar? Wallahu a'lam kalau nggak sabar. Bagaimana mungkin? Maka dalam hal ini, saudara sekalian, Allah memberikan jaminan. Setiap musibah yang diderita seorang hamba, sekecil apapun, sakit seperti apapun, kalau kitanya bersabar, maka musibah itu menggugurkan dosa-dosa. Nanti silahkan bisa diperiksa di kitab Sahih Muslim, di nomor hadis 2204 sampai 2207. Di situ menceritakan tentang musibah. Apapun penyakit, kesulitan, kegundahan, kesedihan, melainkan menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Sampai kita nggak boleh kita mencaci maki penyakit. Jangan kita marahin penyakit. Jangan dijelek-jelekan penyakit. Jangan suka dicaci maki penyakit. Karena dengan penyakit itu Allah gugurkan dosa-dosa. Seperti pandai besi, tukang besi, memanaskan besi supaya hilang karat-karat besi. Monggo, Sahih Muslim 2204 sampai 2207, di situ jaminan dari Allah melalui Rasulnya. Musibah yang menimpa kita, mulai dari sakit yang kecil sampai yang paling berat, betul, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang di bulan depan dengan tema yang lain. Setelah ini kita selesai, insya Allah nanti kita beritahukan temanya. Mari Bapak Ibu, jamaah Masjid Talim Naimah, kita sama-sama mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan wajah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan innaka sami'ud du'a. Rabbana fil lana wa liwalidayna وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. Ya Allah, ya Rabb, kami semua adalah hamba-hambamu yang fakir, hamba-hambamu yang lemah, yang memohon kepadamu, ya Allah. Engkau adalah zat yang maha mengabulkan doa. Ya Allah, tentu di antara kami, dan kami adalah manusia yang banyak bergelimang dengan kesalahan dan dosa-dosa. Ampuni kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Kekhilafan kami, ya Allah, baik sengaja yang tidak maupun yang tidak sengaja. Ampuni pula kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Dan bagi orang tua kami yang telah Engkau wafatkan, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosanya. Lapangkan kuburnya, terangi tempat masuknya. Ya Allah, ringankan hisabnya dan bangkitkan nanti di yaumil akhir bersama-sama dengan orang-orang yang berbakti. Demikian pula untuk saudara-saudara kami. Ampuni kesalahan dan dosa mereka, ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau wafatkan. Dan ampuni saudara kami dimanapun berada. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami, keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan pasangan kami dan anak keturunan kami menjadi orang-orang yang baik, yang senantiasa taat menjalankan perintah-Mu, taat meninggalkan larangan-Mu, taat pula mengikuti syariat-syariat-Mu. Ya Allah, jadikan kami dan anak cucu kami menjadi orang-orang yang ahli ibadah, yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami.
Segala amal ibadah yang kami tujukan hanya mengharap ridho. Ya Allah ya Rabb. Dan Allahumma jannibna munqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari segala akhlak kami yang buruk. Jauhkan kami dari segala amal perbuatan kami yang buruk. Jauhkan kami ya Allah dari segala hawa nafsu yang buruk. Dan jauhkan kami ya Allah dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami senantiasa dikaruniakan petunjuk dan ketakwaan. Agar kami senantiasa dilindungi dengan keselamatan, baik dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Dan ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, berikan kami kekayaan untuk menggapai ridhomu, untuk menjadi bekal yang terbaik untuk kehidupan akhirat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mu'minin fi kulli makan wa fi baladina Indonesia wa fi Suriah wa fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma sabbit aqdamahum. Ya Allah ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang tertindas dimanapun mereka berada. Baik itu di negara kami ya Allah, baik itu dimanapun negara, di Gaza, di Palestina, di Suriah, dimanapun mereka berada ya Allah. Kuatkan kesabaran mereka ya Allah. Kokohkan iman dan takwa mereka ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang membolak-balikan hati kami, teguhkan hati kami di atas agama. Engkau yang memalingkan hati kami, palingkan hati kami agar tetap taat menjalankan aturan-Mu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka fi husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon agar kami semua dimasukkan ke dalam surga-Mu dan Kau jauhkan kami dari neraka-Mu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki kami diwafatkan, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan Kau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Demikian saudaraku seiman, semoga Allah mengabulkan doa kita yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah tentu saya dan kita semua yang penuh kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengabulkan. Terima kasih Pak Ahmad Susilo atas tausiahnya, semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya kepada semua. Terima kasih Bapak, selamat dalam aktivitasnya dan sehat selalu. Sama-sama Pak Gunawan, Ibu Puji dan semua keluarga dan rekan-rekan para jamaah sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Demikian ya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Kang Uun, Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji, Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Erni, terima Pak kasih. Erni. Assalamualaikum. Terima kasih. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Puji, Mas Gugun. Semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum, hatur nuhun. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Ya Pak Iwan juga Pak Iwan Kurniawan, terima kasih Pak Iwan Kurniawan. Ya, udah hadir. Ya, buat semua terima kasih Pak Siswanto, Iwan. Terima kasih ada beberapa Iwan nih. Bahkan semua terima kasih Pak Iwan dan terima kasih. Banyak Iwan nih, Kang Iwan nih banyak sama Iwan. Ada Iwan Siswanto, Iwan ya. Mudah-mudahan soleh semua yang namanya Iwan soleh. Ya, untuk tim Malayan terima kasih. Malayan terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Sama Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.